Halo guys, kembali lagi nih bersama gua Yadi. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita dari film The Story of Ricky yang menceritakan tentang seorang pemuda di dalam penjara yang semena-mena, di mana penjara itu dikuasai oleh beberapa penguasa dan menjadi ladang bisnis dari kepala penjara. Apakah pemuda itu dapat menghadapinya? Dan kenapa pemuda itu bisa masuk ke penjara? Sebelum memulai alur cerita di dalam film ini, gua mau mengingatkan karena di dalam video ini dipenuhi dengan adegan kekerasan yang tidak masuk akal. Ya, namanya juga film. Mau masuk akal atau tidak, ya sah-sah saja sih dalam pembuatan sebuah film. Oke, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya saat gua upload videonya. Kisah ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang baru saja datang di sebuah penjara bersama napi-napi lain. Sesuai peraturan, semua napi diperiksa terlebih dahulu agar aman dan tidak membawa senjata yang membahayakan para sipir. Satu persatu para napi diperiksa sampai akhirnya tiba seorang pemuda yang bernama Ricky. Di saat Ricky diperiksa, alat itu mendeteksi ada yang mencurigakan pada Ricky. Tapi para petugas tidak menemukan apa-apa pada diri Ricky, sehingga petugas memeriksa Ricky dengan alat scanner. Mengejutkannya, ternyata ada beberapa peluru di dalam tubuh Ricky. Pada saat petugas menanyakan kenapa ada peluru di tubuh Ricky, Ricky pun menjawab dengan santainya, hanya buat kenang-kenangan saja. Singkat cerita, Ricky dan para napi lain disuruh masuk ke dalam sel, dan di penjara ini dibagi menjadi 4 sektor, yaitu timur, barat, utara, dan selatan, dan dipimpin oleh kepala sipir dan asistennya. Di penjara ini yang lama akan semakin ditindas, seperti aki-aki ini nih. Sungguh kasihan nasibnya. Saat dia mau ke rumah sakit ingin menjenguk anak dan istrinya, dia melanggar lalu lintas. Sampai-sampai ia ditahan di penjara ini. Sebenarnya hukumannya hanya ditahan beberapa bulan. Tapi karena selalu ditindas oleh napi lain, dia tidak bebas-bebas. Setiap hari aki-aki itu dibully oleh napi lain dengan menghancurkan mainan yang dia buat untuk anaknya. Dan bukan itu saja, dia diserut wajahnya pakai serutan kayu. Yang diketahui napi yang membuli aki-aki itu bernama Samuel bersama temannya yang bernama Parman. Dan di saat itulah Ricky datang untuk membalas perbuatan Samuel terhadap aki-aki tersebut. Singkat cerita, aki-aki tua itu protes kepada para petugas kenapa masa tahanannya yang tak kunjung bebas. Dan akhirnya aki-aki itu memutuskan untuk bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di dalam penjara. Di sisi lain, Samuel menghubungi salah satu petugas untuk membantunya membalas Ricky. Sehingga petugas itu menyuruh seseorang yang bernama Zoro. Di saat para napi lagi mandi dan mencuci, lalu Ricky tiba-tiba didatangi oleh si badan besar, yaitu Zoro, yang langsung menghantamnya saat Ricky sedang mandi. Ricky pun mulai membalasnya dengan tonjokan super yang sampai tembus ke perut si Zoro itu hingga sobek dan metong. Nah, nggak masuk akal kan? Ya, sudahlah, namanya juga film. Kita lanjutin lagi. Bukan di situ saja, ternyata Samuel pun dihantam keras sama Ricky hingga metong. Saat Ricky dibawa oleh para petugas, ada seorang pria bertato yang mendatangi Ricky. Yap, betul, dia adalah penguasa sektor utara yang bernama Oscar dan asistennya yang bernama Shinji. Karena Ricky sekarang berada di sektor utara, Oscar pun menyuruh Ricky untuk tunduk kepadanya. Akan tetapi sepertinya Ricky tidak menghiraukannya nih. Dan asisten sipir langsung ingin menemui Ricky. Ketika Ricky berada di ruangan asisten sipir, Ricky pun ditanya beberapa hal tentang asal-usulnya dan apa saja yang Ricky lakukan sampai ada beberapa peluru di tubuhnya Ricky. Tapi Ricky hanya diam saja dan tidak mau bicara atau menjelaskan asal-usulnya. Ketika itu pun asisten sipir menunjukkan sebuah foto kepada Ricky dan yang ternyata itu adalah kekasihnya. 'Kekasihnya, 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 'kekasihnya,
Dan disitulah Ricky sangat marah dan ingin menghajar asisten sipir itu. Sampai-sampai meja hancur seketika. Satu ruangan itu pun sangat ketakutan melihat Ricky yang begitu marahnya kepada asisten sipir. Tapi Ricky pun meninggalkan ruangan itu sambil berkata, "Jangan ikut campur urusanku." Selain mempunyai ilmu bela diri, Ricky juga sangat mahir memainkan seruling. Sampai-sampai dia teringat kenangan masa lalunya bersama kekasihnya itu, yang begitu sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu pun sirna dikarenakan di waktu kekasihnya itu melihat pemuda yang sedang transaksi narkoba dan kekasihnya itu tertangkap sampai-sampai mau diperkaos. Beruntungnya kekasihnya itu langsung lari, tapi naas kekasihnya terjatuh dari atas gedung dan metong. Di saat Ricky mengetahui kekasihnya sudah metong, Ricky pun sangat marah sehingga dia langsung menemui bandar narkoba itu. Walau Ricky ditembak berkali-kali, tapi Ricky masih saja berjalan menghampiri bandar tersebut dan menonjok kepalanya itu hingga bolong dan membunuhnya. Inilah yang membuat Ricky masuk penjara. Di sisi lain, asisten sipir menyuruh Oscar untuk menghabisi Ricky agar tidak ada lagi yang melawan. Pasca Samuel terbunuh, Parman tidak punya orang yang melindunginya lagi, sehingga napi lain ingin membalasnya dan ingin membunuhnya. Napi yang ingin membunuh Parman bernama Eddie. Ketika Eddie ingin membunuh Parman, Oscar pun datang dan menghentikannya. Dan Oscar pun memperingati bahwa yang berhak menghukum napi di sektor utara adalah ia sendiri. Karena Eddie melawan, Oscar pun menebas kepalanya. Lalu Oscar membawa Eddie ke lapangan dengan tujuan memancing Ricky untuk menyelamatkannya. Dan benar saja Ricky pun datang untuk menolong Eddie. Dia berdua pun langsung memulai pertarungan. Tapi Ricky tidak ingin membalasnya dan terus menghindar. Ricky meminta untuk lepaskan Eddie terlebih dahulu. Karena Oscar tidak mau, Ricky pun mulai serius untuk bertarung melawan Oscar. Karena merasa kewalahan melawan Ricky, Oscar pun berbuat curang dengan membuat mata Ricky terluka dan membuat tangan Ricky tertusuk pisau. Para napi di seluruh sektor pun langsung berkumpul untuk melihat pertarungan Oscar dan Ricky. Singkat cerita, Ricky yang terluka langsung menjebol penutup saluran air untuk menyembuhkan matanya dan menyambung atau menjahit tangannya yang terluka dengan uratnya sendiri. Gile bener dah. Kemudian Ricky pun mengalahkan Oscar sampai dia meninggal. Dan Ricky pun langsung menyelamatkan Eddie. Tapi sayangnya Eddie sudah tidak bernyawa. Karena kedatangan pahlawan baru yang dapat menghadapi para penguasa penjara, para napi mulai melawan dan membela Ricky. Di situ pun muncullah 3 penguasa sektor lainnya, sehingga membuat para napi tidak jadi melawan. Ini adalah penguasa sektor selatan yang bernama Dragon, dan yang ini penguasa sektor barat yang bernama Logan, dan terakhir penguasa sektor timur yang bernama Kitamura. Asisten sipir pun menawarkan kepada Ricky untuk menjadi penguasa di salah satu sektor, tapi Ricky tidak menghiraukan tawaran itu dan pergi membawa Eddie. Di sisi lain, pasca Oscar tewas, Shinji kini sendirian. Untuk mengisi kesepiannya, dia mencoba untuk membunyikan daun yang seperti Ricky lakukan. Lalu Ricky pun datang menghampirinya dan mengajarkan Shinji untuk membunyikan daun, tapi ternyata Shinji tidak bisa melakukannya dikarenakan lidahnya yang dipotong. Ricky begitu kaget dan marah sekaligus sedih melihatnya. Dia pun langsung memberikan serulingnya kepada Shinji. Saking senangnya Shinji memberikan selembar daun kepada Ricky, dan ternyata daun itu adalah daun bunga opium, ya semacam ganja mungkin ya. Ricky pun langsung bertanya berasal dari manakah daun ini. Lalu Shinji langsung menunjukkan ke arah sektor barat. Saat bersamaan Logan melihat dan mendengar bahwa Shinji memberitahukan asal daun opium itu. Sehingga Shinji dipanggil ke sebuah ruangan dan di situ sudah ada 3 penguasa sektor. Bila tidak ingin dihukum, 3 penguasa sektor itu menyuruh Shinji untuk membunuh Ricky. Akan tetapi Shinji tidak mau sehingga dia disiksa sampai ia meninggal.
Ricky yang mengetahui Shinji meninggal, dia sangat marah dan langsung membakar tanaman bunga opium yang berada di sektor barat. Logan pun yang melihat ladang opiumnya terbakar, dia langsung berlari dan menghampiri Ricky, dan mereka berdua pun langsung bertarung. Tapi Ricky terkena serangan Logan yang mematikan. Serangan yang menyerang syaraf tubuh dan membuat orang yang terkena serangan itu akan metong. Ya namanya juga pemeran utama, pasti bisa mengatasinya lah. Ricky pun bangkit dan melawan Logan kembali. Akan tetapi di tengah-tengah pertarungan itu, penguasa sektor selatan yaitu Dragon datang dan langsung menyerang Ricky. Di sisi lain, dikarenakan pertarungan Ricky dengan kedua penguasa sektor menarik perhatian para napi dan berbondong-bondong untuk menontonnya. Ketika Ricky ingin dihabisi oleh Logan dan Dragon, datanglah Kitamura yang menyeret-nyeret Ricky dan membawanya dengan alasan dia ingin berduel 1 lawan 1 sama Ricky. Sampailah Ricky dan Kitamura di sebuah ruangan. Ketika Kitamura ingin bertarung sama Ricky, keluarlah dari lubang yang berada di belakang Kitamura, yaitu sebuah coran dan semua pintu akses untuk keluar dikunci atau ditutup. Ternyata itu semua sudah direncanakan oleh asisten sipir untuk membunuh Ricky. Sepintas Ricky bisa lolos dan menyelamatkan Kitamura dari cairan coran semen itu. Tapi ketika Ricky membawa Kitamura, cairan semen tersebut mengering dan membuat Ricky tidak bisa bergerak. Singkat cerita, ketika asisten sipir lagi santai, salah satu petugas memberitahukan berita buruk karena ketua sipir akan segera pulang dari liburannya. Keesokan harinya, asisten sipir dan para petugas bersiap-siap untuk menyambut kedatangan kepala sipir. Kepala sipir datang bersama anaknya yang gendut dan ngeselin. Ketika bocah itu pura-pura jatuh, yang bertanggung jawab yang menyiapkan karpet itu langsung ditusuk matanya. Gile, sadis amat. Ketika asisten sipir memberitahukan bahwa ladang opiumnya sudah terbakar semua, yang dikarenakan oleh seseorang pemuda yang bernama Ricky. Seketika itu ketua sipir langsung kejang-kejang yang dikarenakan dia punya penyakit jantung. Ketika sembuh, ketua sipir langsung menemui Ricky yang sedang ditahan di dalam sel dan kedua tangannya diikat dengan rantai. Tapi ketika ketua sipir mendekat, Ricky langsung menarik rantai itu hingga putus. Ketika Ricky ingin menghajar ketua sipir, datanglah Kitamura sehingga terjadi pertarungan antara Ricky dan Kitamura. Saat itu Ricky dapat mengalahkan Kitamura. Ketua sipir pun menurunkan sebuah atap besi yang ada di dalam sel untuk membunuh Ricky. Dan lagi mereka menghiraukan Kitamura yang masih berada di dalam sel itu. Ketika Ricky kewalahan menahan atap besi itu dan hampir tertindih, tidak disangka ternyata Kitamura masih bisa bangun dan menahan atap itu. Lalu Ricky berhasil meloloskan diri dari dalam sel tersebut dan membantu Kitamura untuk keluar dari sel itu. Tapi itu semua hanya sia-sia dan Kitamura pun metong tertindih atap besi itu. Disitulah Ricky marah dan ingin membalas ketua sipir. Lagi-lagi dia tumbang dikarenakan dijebloskan ke sebuah lubang dan tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, dia sudah diikat di sebuah lapangan dan sudah siap dikubur. Jika Ricky bisa bertahan selama 7 hari, Ricky akan bebas. Lalu para napi disuruh mengubur Ricky. Tapi para napi menolak untuk mengubur Ricky dan ingin melawan. Akan tetapi petugas sipir menembaki para napi yang menolaknya dan terpaksalah mengikuti perintah ketua sipir. Hari demi hari Ricky berada di bawah tanah itu dan di setiap malamnya terdengar suara seruling yang menandakan bahwa Ricky masih hidup. Di saat itulah Ricky teringat masa-masa latihannya bersama gurunya. Diketahui dulu ia hanya pelajar biasa dan tidak sengaja bertemu dengan master bela diri yang sedang mengunjungi makam ayahnya. Ternyata dia adalah teman ayahnya Ricky. Lalu Ricky diajarkan teknik bela diri, yaitu teknik yang memberikan kekuatan super.
Singkat cerita, 7 hari sudah berlalu dan kini saatnya Ricky keluar dari dalam tanah itu. Nah, benar saja ternyata Ricky masih hidup. Meskipun dia masih dalam keadaan pucat, tapi Ricky masih sanggup untuk memutuskan rantai yang terikat di tubuhnya itu. Akan tetapi ketua sipir mengingkari janjinya dan Ricky masih saja ditahan dan disiksa. Setelah disiksa, Ricky ditahan di sel dan diikat dengan rantai. Tapi ada salah satu napi yang memberikan sepiring nasi agar Ricky pulih lagi. Tapi aksi itu diketahui oleh Parman, sehingga napi itu ditangkap dan diseret oleh asisten sipir untuk dibunuh. Ketika asisten sipir dan Parman memeriksa Ricky, Ricky langsung membunuh Parman dan menyerang asisten sipir. Lalu terjadilah kerusuhan di dalam penjara untuk bersatu melawan kekejaman penguasa sipir. Ricky dan para napi lain menyandra asisten sipir untuk dibawa ke hadapan ketua sipir. Ketika bertemu ketua sipir, dia tidak segan-segan membunuh asisten sipir karena sudah tidak berguna lagi. Saat bersamaan datanglah Logan dan Dragon, tapi mereka berdua dikalahkan oleh Ricky. Logan dipatahkan kakinya, sedangkan Dragon berusaha kabur, tapi usaha itu digagalkan oleh ketua sipir dan menembaknya. Sekarang tinggal Ricky dan ketua sipir saja, dan terjadilah pertarungan. Dia juga mempunyai kekuatan super, tapi bedanya ketua sipir dapat mengubah bentuk tubuhnya. Sepintas Ricky kewalahan melawan ketua sipir, tapi dengan kecerdikannya Ricky, dia mulai mematahkan kakinya ketua sipir dan memasukkannya ke dalam penggilingan daging. Di akhir film, Ricky membawa kepala ketua sipir, lalu memukul tembok penjara sampai roboh. Lalu Ricky dan para lain keluar dari tembok tersebut, dan film pun selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.